warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Nugraha Hambali. Saya merupakan mahasiswa PKN STAN dari jurusan Kepabeanan dan Cukai semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Sebelum itu, saya akan memberitahukan mengenai dasar hukum dari ketentuan ekspor dan impor barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut. Ketentuan tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203 PMK 04 2017. Berikut adalah ketentuan barang bawaan yang harus diketahui dan dipahami oleh penumpang dan awak sarana pengangkut. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu mengenai barang bawaan yang harus diketahui oleh penumpang. Yang pertama, barang yang diperuntukkan sebagai barang pribadi atau personal use dengan nilai pabean paling banyak sebesar $500, maka akan diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jika barang tersebut atau barang personal use tersebut melebihi dari $500, maka akan dikenakan tarif bea masuk sebesar 10%. Yang kedua adalah barang impor yang dibawa oleh penumpang selain digunakan untuk kepentingan pribadi atau bisa disebut dengan non-personal use, maka akan dipungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Yang ketiga, penumpang yang membawa uang tunai atau instrumen lainnya paling sedikit Rp100 juta atau setara dengan itu, maka penumpang tersebut wajib untuk memberitahukannya kepada pejabat bea dan cukai. Adapun pembebasan terhadap barang kena cukai yang dibawa oleh setiap orang penumpang dewasa antara lain adalah: yang pertama, 200 batang sigaret, yang kedua, 25 batang cerutu, yang ketiga, 100 gram tembakau iris atau hasil tembakau lainnya, dan yang keempat, 1 liter minuman beralkohol. Jika barang kena cukai tersebut melebihi dari ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, maka kelebihan dari jumlah tersebut akan dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai. Berikutnya saya akan memberitahukan mengenai ketentuan barang bawaan yang harus diketahui oleh awak sarana pengangkut. Yang pertama, barang pribadi atau personal use dengan nilai pabean paling banyak sebesar $50, maka akan diberikan pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Jika barang pribadi tersebut nilainya melebihi dari $50, maka akan diberikan tarif bea masuk sebesar 10%. Yang kedua adalah barang yang dibawa oleh awak sarana pengangkut yang digunakan selain untuk penggunaan pribadi atau bisa disebut dengan non-personal use, maka akan diberikan pungutan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Yang ketiga, jika awak sarana pengangkut membawa uang tunai atau instrumen lainnya, paling sedikit adalah Rp100 juta atau setara dengan itu, maka dalam hal ini awak sarana pengangkut wajib untuk memberitahukannya kepada pejabat bea dan cukai. Adapun pembebasan terhadap barang kena cukai yang dibawa oleh setiap awak sarana pengangkut antara lain adalah: yang pertama, 40 batang sigaret, yang kedua, 10 batang cerutu, yang ketiga, 40 gram tembakau iris atau hasil tembakau lainnya, dan yang keempat, 350 ml minuman beralkohol. Jika barang kena cukai tersebut melebihi dari ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi, maka kelebihan dari jumlah itu akan dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tata cara untuk membawa barang penumpang dan awak sarana pengangkut, yaitu terdapat 2 cara. Yang pertama adalah dibawa langsung atau hand carry, yaitu barangnya tiba bersama dengan penumpang atau awak sarana pengangkut. Dan yang kedua adalah barang tersebut tidak dibawa langsung oleh penumpang atau awak sarana pengangkut,
dengan ketentuan sebagai berikut. Jika barang tersebut melewati jalur udara, maksimal 30 hari sebelum kedatangan atau maksimal 15 hari setelah kedatangan. Jika barang tersebut melewati jalur laut, maksimal 30 hari sebelum kedatangan atau 60 hari setelah kedatangan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan dan pengeluaran barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut, yaitu terdapat dua cara dengan melewati jalur merah atau jalur hijau. Penumpang atau awak sarana pengangkut akan melewati jalur merah apabila ia membawa barang pribadi atau personal use dengan nilai pabean yang melebihi ketentuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, serta membawa barang yang dilarang dan dibatasi seperti narkotika dan barang berbahaya lainnya. Sedangkan yang melewati jalur hijau adalah penumpang dan awak sarana pengangkut yang tidak membawa barang yang saya sebutkan sebelumnya. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Dafa Nugraha Hambali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.